أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها أفلا يتدبرون القرآن. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ba'du. Ikhwani rahimakumullah. Alhamdulillah, di pagi yang insyaallah berkah ini kita kembali berjumpa di channel Abi Alid dalam kajian tafsir Al-Quran Perkata. Dan alhamdulillah kita sudah masuk ke ayat terakhir dari surah Al-Fatihah, yaitu siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bagi yang berpendapat bahwa basmalah termasuk salah satu ayat dari Al-Fatihah. Dan masih ayat yang ke-6 bagi yang berpendapat bahwa basmalah tidak termasuk dalam surah Al-Fatihah. Sementara ayat yang terakhir adalah ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ikhwan rahimakumullah. Seperti biasa, sebelum kita kaji dari makna ayat yang mulia ini, kita akan kaji dari sisi qiraatnya. Dalam ayat ini ada 4 bahasan yang akan kita kaji. Yang pertama tentang hukum wakaf atau berhenti dari kata alaihim, dari an'amta alaihim. Yang kedua dari qiraat sebagian sahabat yang membedai dari siratal ladzina. Yang ketiga dari kata alaihim, tentang kebolehan membaca alaihim. Dan yang terakhir adalah tentang kebolehan membaca ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ikhwan rahimakumullah. Yang pertama, hukum wakaf atau berhenti dari kata alaihim, dari siratal ladzina an'amta 'alaihim. Para ulama ahli qiraat ataupun fuqaha, mereka berbeda pendapat tentang wakaf dari kata alaihim. Sebagian melarang dan sebagian menganjurkan. Dilihat dari apanya? Dilihat dari sisi dimasukkan tidaknya ayat basmalah. Ketika ada pendapat mengatakan basmalah ini masuk ke dalam surah Al-Fatihah, maka makruh, dilarang wakaf dari kata alaihim, harus disambungkan ke kata berikutnya. Jadi pendapat yang mengatakan harus disambung adalah pendapat yang memasukkan basmalah ke dalam surah Al-Fatihah. Jadi seperti ini prakteknya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini yang menganjurkan untuk diwaswa atau disambung. Pendapat yang kedua mengatakan tidak boleh disambung, harus berhenti di sini. Ini pendapat bagi yang tidak memasukkan basmalah ke dalam surah Al-Fatihah. Jadi prakteknya siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini pendapat yang mengatakan bahwa baiknya di wakaf atau berhenti dari alaihim. Sebagai bukti bahwa ini adalah ayat yang ke-6. Ikhwan rahimakumullah. Ketika ada larangan bagi yang berpendapat basmalah masuk ke Al-Fatihah karena kekhawatiran siratal ladzina an'amta 'alaihim ini, ketika dia wakaf dikhawatirkan itu termasuk ayat dari Al-Fatihah, sehingga nantinya ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin pun dianggap itu adalah ayat berikutnya. Ini yang dikhawatir. Tetapi kalau tidak khawatir, mungkin karena nafas kita pendek,
atau mungkin dari sisi maknanya, karena maknanya sudah sempurna di sini, maka ini dianggap baik, tidak dilarang lagi. Larangan ini berlaku bagi mereka yang menganggap bahwa alaihim ini adalah termasuk ayat Al-Fatihah. Tapi jika tidak seperti itu, maka hukumnya boleh-boleh saja, bahkan termasuk hasan, wakaf hasan. Ini yang pertama. Yang kedua, kita akan kaji dari kata alladzina, siratal ladzina. Alladzina adalah isim mausul. Isim mausul jama' dari kata alladzi yang berartikan orang-orang. Dan isim mausul tidak hanya satu, ada juga di sana ada man. Man termasuk isim mausul yang maknanya sama, alladzina dan man. Oleh karenanya, sahabat Nabi yang bernama Umar bin Khattab dan Ibnu Zubair radhiyallahu anhuma, mereka berdua membaca alladzina diganti dengan man. Jadi baca mereka adalah siratal man an'amta alaihim, bukan siratal ladzina, siratal man an'amta alaihim. Kenapa demikian? Karena man ini isim mausul meskipun dia lafadznya lafadz mufrad, tetapi dari sisi makna bisa masuk ke mufrad, bisa ke tasniyah, dan juga bisa ke jamak. Jadi ini tidak merubah arti sama sekali. Sebagai contoh, dalam Al-Quran disebutkan, ada ayat yang menyebutkan wa minhum man yastami'una ilaik. Wa minhum man yastami'una ilaik. Dan ada juga ayat mengatakan wa minhum man yastami'u ilaik. Jadi ada yastami'una ilaik, ada yastami'u ilaik. Padahal dua-duanya merujuk kepada man. Jadi man ini boleh dimaknai dengan makna mufrad, tasniyah, ataupun jamak. Ini yang kedua. Yang ketiga, tentang kebolehan membaca alaihim. Para ulama ahli qiraat membolehkan membaca alaihim dengan 10 cara. 10 praktek. Yang pertama, boleh dibaca alaihim. Yang kedua, boleh dibaca alaihimi. Yang ketiga, boleh dibaca alaihimu. Yang keempat, boleh dibaca alaihum. Yang kelima, boleh dibaca alaihumu. Dan yang keenam, boleh dibaca alaihumu, pendek. Alaihim, alaihimi, alaihimu, alaihum, alaihumu, alaihumu. 6 bacaan ini disepakati oleh semua ahli qiraat, dan ini sahih semuanya. Dan sementara yang 4 lagi itu adalah bukan dari si ahli qiraat, tapi dilihat dari sebagian ahli Arab, orang Arab yang ketika itu mereka membaca Al-Quran seperti itu. Dan kita tidak akan melanjutkan dengan yang 4 tadi. Kita fokus kepada 6 qiraat tadi. Alaihim, alaihimi, alaihimu, alaihum, alaihumu, alaihumu. Ini yang ketiga. Dan yang terakhir adalah pembacaan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ini bacaan yang biasa sering kita temukan dalam Al-Quran. Namun ada sebagian qiraat yang mana qiraat ini dibaca oleh sahabat Nabi yang bernama Umar bin Khattab dan Ubay bin Ka'ab. Kedua sahabat ini membaca ayat ini dengan bukan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, tapi dengan ghairil maghdubi alaihim wa ghairadhdallin. Yang pertama. Jadi ghairil maghdubi alaihim wa ghairadhdallin yang pertama. Dan yang kedua, ghairil maghdubi alaihim wa ghairadhdallin. Ini boleh. Jadi ada tiga bacaan. Pertama, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yang kedua, ini bacaan kita umum. Yang kedua, boleh dibaca ghairil maghdubi alaihim wa ghairadhdallin. Dan yang ketiga, ghairil maghdubi alaihim wa ghairadhdallin. Itu juga boleh. Ini bacaan Umar bin Khattab dan juga Ubay bin Ka'ab. Ikhwan rahimakumullah. Andai kita bertanya, kenapa di Al-Quran kok banyak bacaan yang berbeda? Apakah itu semua merubah arti? Tidak sama sekali, tidak merubah arti. Karena apa? Karena dalam sebuah hadis Bukhari disebutkan bahwa Nabi mengatakan,
Jibril telah membacakan kepadaku dengan satu metode, satu bacaan saja. Tetapi kata Nabi, lam azal astaziduhu. Aku minta terus kepada Jibril agar membaca dengan bacaan yang lainnya, tidak hanya satu cara saja. Hingga akhirnya Jibril pun membacakan kepada Nabi dengan 7 bacaan, 7 cara bacaan. Kenapa? Karena Nabi melihat, Nabi diutus kepada semua suku Arab asalnya, dan di antara mereka ada yang sudah tua, ada yang masih muda, ada yang bisa baca, dan bahkan ada yang tidak bisa baca. Terus bahasanya pun berbeda-beda. Nah, oleh karena itu Nabi menyesuaikan. Ketika datang berdakwah kepada satu suku yang memang bahasanya tidak umum, maka menggunakan dengan ucapan-ucapan Al-Quran atau lafaz Quran yang lainnya. Ini maksudnya. Oleh karenanya sama sekali ini tidak merubah arti, karena semua tetap merujuk kepada satu arti saja, meskipun beda makna. Dan Ibnu Mas'ud pernah mengatakan bahwa seperti ini contohnya, kata beliau, seperti ucapan kemarilah. Kemarilah. Dalam bahasa Arab, ucapan kemarilah itu tidak satu. Bisa digunakan dengan ucapan halumma. Halumma ilaina. Kemarilah artinya. Atau juga diartikan dengan akbil. Akbil, kemarilah. Dan juga bisa diucapkan dengan ta'al. Ta'al, kemarilah. Jadi lafaznya berbeda tapi satu artinya. Itulah fungsinya kenapa Al-Quran seakan-akan dirubah-rubah. Tapi tetap semua bersumber kepada satu makna saja. Agar apa? Agar mudah dipahami oleh semua kalangan. Demikian. Semoga bermanfaat, dan insya Allah berikutnya kita akan kaji tentang makna dari ayat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.